Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Jadi, titik acuan kita bukan lagi titik 0,0, melainkan titik lain yang masih ada di dalam koordinat kartesius tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B, maka silahkan kalian simak contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Tentukan koordinat titik B dan koordinat titik C terhadap titik asal A. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan kembali bidang koordinat ini, di mana di sini terdapat 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Di sini kita akan menentukan koordinat titik B dan titik C, di mana titik asalnya atau titik acuannya itu adalah titik A ini. Nah, karena titik asalnya itu adalah titik A, maka titik A ini akan menjadi titik pusatnya. Karena titik pusat itu merupakan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y, maka kita buat sumbu X dan sumbu Y yang baru yang melalui titik A ini. Jadi kita buat sumbu koordinatnya itu di sini. Nah, di mana garis mendatar ini adalah sumbu X, sementara garis yang tegak ini adalah sumbu Y. Sekarang tinggal kita tentukan posisi dari titik B dan titik C. Nah, pertama kita buat tabel seperti ini yang menyatakan posisi titik B dan titik C terhadap titik asal A. Nah, perhatikan titik B pada bidang koordinat ini. Dari titik B kita buat garis putus-putus seperti ini, di mana garis ini berpangkal di sini. Nah, selanjutnya dari titik A ke titik ini itu berjarak 3 satuan ke kanan. Maka kita tuliskan di sini 3 satuan ke kanan. Nah, kemudian dari sini ke titik B itu berjarak 1 satuan ke bawah. Maka bisa kita tuliskan di sini 1 satuan ke bawah. Karena koordinat X berjarak 3 satuan ke kanan, maka nilai X-nya itu adalah positif 3. Dan karena koordinat Y berjarak 1 satuan ke bawah, maka nilai Y-nya adalah negatif 1. Sehingga didapat koordinat titik B terhadap titik asal A adalah 3, negatif 1. Berikutnya, perhatikan titik C pada koordinat kartesius ini. Nah, kita buat garis putus-putus dari titik C ke sumbu X, sehingga garis ini berpangkal di sini. Nah, selanjutnya dari titik asal A, kita tarik garis ke titik ini, maka jaraknya itu adalah 2 satuan ke kiri. Jadi, kita tuliskan di sini koordinat X-nya adalah 2 satuan ke kiri. Kemudian dari titik ini kita tarik garis ke titik C, sehingga jaraknya itu adalah 2 satuan ke atas. Jadi bisa kita tuliskan di sini koordinat Y-nya itu adalah 2 satuan ke atas. Nah, karena koordinat X itu berjarak 2 satuan ke kiri, maka nilai X-nya itu adalah negatif 2. Dan karena koordinat Y berjarak 2 satuan ke atas, maka nilai Y adalah positif 2. Sehingga didapat koordinat C terhadap titik asal A adalah negatif 2,2.
Jadi, koordinat titik B terhadap titik asal A adalah 3, negatif 1 dan koordinat titik C terhadap titik asal A adalah negatif 2,2. Contoh soal berikutnya. Tentukan koordinat titik B, titik C, dan titik D terhadap titik A. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena titik A adalah titik asalnya, maka titik A ini akan menjadi titik pusat, di mana titik A ini merupakan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Maka kita buat sumbu koordinat berikut, yang mana titik potongnya itu melalui titik A. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang menyatakan posisi titik B, titik C, dan titik D terhadap titik A berikut ini. Titik yang pertama yaitu titik B. Sekarang perhatikan titik B pada koordinat bidang kartesius ini. Nah, dari titik B kita buat garis putus-putus menuju sumbu X sehingga berpangkal di sini. Selanjutnya, dari titik asal A ke titik pangkal ini adalah 2 satuan ke kanan. Sehingga koordinat X bisa kita tuliskan 2 satuan ke kanan. Nah, selanjutnya dari sini ke titik B itu berjarak 6 satuan ke bawah. Sehingga koordinat Y bisa kita tuliskan 6 satuan ke bawah. Karena koordinat X-nya berjarak 2 satuan ke kanan, maka nilai X-nya adalah positif 2. Dan karena koordinat Y-nya berjarak 6 satuan ke bawah, maka nilai Y-nya adalah negatif 6. Sehingga didapat koordinat titik B terhadap titik asal A adalah 2, negatif 6. Nah, berikutnya titik yang kedua yaitu titik C. Sekarang kalian perhatikan titik C pada bidang koordinat ini. Nah, dari titik C kita buat garis putus-putus menuju sumbu X sehingga berpangkal di sini. Selanjutnya dari titik asal A ke titik pangkal ini berjarak 2 satuan ke kanan. Sehingga koordinat X-nya bisa kita tuliskan 2 satuan ke kanan. Nah, kemudian dari sini ke titik C itu berjarak 3 satuan ke atas, sehingga koordinat Y-nya bisa kita tuliskan 3 satuan ke atas. Nah, karena koordinat X itu berjarak 2 satuan ke kanan, maka nilai X-nya adalah positif 2. Dan karena koordinat Y berjarak 3 satuan ke atas, maka nilai Y-nya adalah positif 3. Maka didapat koordinat titik C terhadap titik asal A adalah 2,3. Kemudian yang terakhir yaitu titik D. Nah, perhatikan titik D pada bidang koordinat berikut ini. Nah, dari titik D itu dibuat garis putus-putus ke sumbu X sehingga berpangkal di sini. Nah, selanjutnya dari titik D ke titik pangkal ini berjarak 6 satuan ke kiri. Maka bisa kita tuliskan di koordinat X ini berjarak 6 satuan ke kiri. Nah, kemudian dari titik ini ke titik D itu berjarak 3 satuan ke bawah. Maka bisa kita tuliskan koordinat Y berjarak 3 satuan ke bawah. Karena koordinat X berjarak 6 satuan ke kiri, maka nilai X-nya adalah negatif 6. Dan karena koordinat Y berjarak 3 satuan ke bawah, maka nilai Y-nya adalah negatif 3. Sehingga koordinat titik D terhadap titik asal A adalah negatif 6, negatif 3. Jadi, berdasarkan tabel ini, maka koordinat titik B terhadap titik A adalah 2, negatif 6. Kemudian koordinat titik C terhadap titik A adalah 2,3. Dan koordinat titik D terhadap titik A adalah negatif 6, negatif 3. Contoh soal berikutnya. Nah, diketahui titik P dengan koordinat 4, negatif 5 serta titik Q dengan koordinat 3,2. Kemudian ada titik R dengan koordinat 4,7. Kemudian ada titik S dengan koordinat negatif 5,4 dan titik T
T dengan koordinat negatif 3, negatif 6. Tentukan koordinat titik Q, titik R, titik S, dan titik T terhadap titik P. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita buat bidang koordinat kartesius untuk menggambarkan posisi titik P, Q, R, S, dan T. Nah, pertama kita akan menggambarkan titik P dengan koordinat 4, negatif 5, di mana nilai X-nya itu adalah 4 dan nilai Y-nya adalah negatif 5. Maka, tarik garis putus-putus yang berpangkal dari 4 pada sumbu X, kemudian tarik garis putus-putus kembali yang berpangkal di negatif 5 pada sumbu Y. Maka perpotongan kedua garis inilah koordinat dari titik P. Kedua, kita akan menggambar titik Q dengan koordinat 3,2. Nah, di mana nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 2. Maka, tarik garis putus-putus yang berpangkal di 3 pada sumbu X dan kemudian tarik garis putus-putus yang berpangkal di 2 pada sumbu Y, sehingga titik potong kedua garis ini berada di sini. Maka disinilah koordinat titik Q. Berikutnya adalah titik R dengan koordinat 4,7. Maka nilai X-nya itu adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 7. Maka tarik garis putus-putus yang berpangkal di 4 pada sumbu X dan tarik kembali garis putus-putus yang berpangkal di 7 pada sumbu Y, sehingga titik potong kedua garis ini berada di sini. Maka disinilah koordinat dari titik R. Berikutnya adalah titik S dengan koordinat negatif 5,4, di mana nilai X-nya itu adalah negatif 5 dan nilai Y-nya adalah positif 4. Maka, tarik garis putus-putus yang berpangkal di negatif 5 pada sumbu X dan tarik kembali garis putus-putus yang berpangkal di 4 pada sumbu Y, sehingga titik potong kedua garis ini berada di sini. Maka disinilah koordinat dari titik S. Kemudian yang terakhir adalah titik T dengan koordinat negatif 3, negatif 6, di mana nilai X-nya itu adalah negatif 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 6. Maka kita tarik garis putus-putus yang berpangkal di negatif 3 pada sumbu X dan buat kembali garis putus-putus yang berpangkal di negatif 6 pada sumbu Y. Maka titik potong kedua garis ini berada di sini, sehingga disinilah letak dari koordinat titik T. Nah, setelah kita menentukan posisi titik P, Q, R, S, dan T pada koordinat kartesius, berikutnya kita akan menentukan posisi titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Maka titik P akan menjadi titik acuan atau titik asal. Nah, karena titik P itu adalah titik asal, maka kita buat sumbu koordinat baru di mana titik potong kedua sumbu tersebut berada di titik P. Nah, seperti ini ya sumbu koordinatnya, di mana garis yang mendatar ini merupakan sumbu X dan garis tegaknya ini adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita akan mencari koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Nah, untuk memudahkan kita, maka buatlah tabel seperti ini yang menyatakan posisi titik terhadap titik asal P. Nah, titik yang pertama yaitu titik Q. Nah, perhatikan titik Q pada bidang koordinat kartesius ini. Nah, dari titik Q kita buat garis putus-putus ke sumbu X sehingga titik pangkalnya itu berada di sini. Nah, selanjutnya dari titik asal P ini ke titik pangkal ini dia berjarak 1 satuan ke kiri. Maka bisa kita tuliskan koordinat X-nya adalah 1 satuan ke kiri. Nah, kemudian dari titik ini ke titik Q itu berjarak 7 satuan ke atas. Maka bisa kita tuliskan koordinat Y-nya itu adalah 7 satuan ke atas. Nah, karena koordinat X itu berjarak 1 satuan ke kiri, maka nilainya itu adalah negatif 1.
Jadi nilai X-nya negatif 1. Kemudian karena koordinat Y-nya itu berjarak 7 satuan ke atas, maka nilai Y-nya adalah positif 7. Sehingga didapat koordinat titik Q terhadap titik P adalah negatif 1,7. Titik yang kedua yaitu titik R. Nah, perhatikan titik R pada bidang koordinat ini. Nah, karena titik R ini berada pada garis ini ya, di mana nilai X-nya itu adalah 0, maka koordinat X untuk titik R ini adalah 0. Jadi kita tuliskan di sini 0. Nah, selanjutnya dari titik P ke titik R ini berjarak 12 satuan ke atas. Maka koordinat Y-nya adalah 12 satuan ke atas. Karena koordinat X tadi berjarak 0, maka nilai X-nya itu adalah 0. Dan karena koordinat Y berjarak 12 satuan ke atas, maka nilai Y-nya adalah positif 12. Sehingga didapat koordinat titik R terhadap titik P adalah 0,12. Berikutnya adalah titik S. Perhatikan titik S pada bidang koordinat kartesius ini. Nah, dari titik S ini kita buat garis putus-putus sehingga berpangkal di sumbu X ini. Nah, selanjutnya dari titik P yaitu titik asal ini ke titik pangkal yang ini itu berjarak 9 satuan ke kiri. Maka koordinat X ini bisa kita tuliskan 9 satuan ke kiri. Nah, kemudian dari titik ini ke titik S itu berjarak 9 satuan ke atas. Maka koordinat Y ini bisa kita tuliskan 9 satuan ke atas. Nah, dari sini ya, karena koordinat X itu berjarak 9 satuan ke kiri, maka nilai X-nya itu adalah negatif 9. Dan karena koordinat Y-nya berjarak 9 satuan ke atas, maka nilai Y-nya adalah positif 9. Sehingga didapat koordinat S terhadap titik P adalah negatif 9,9. Nah, sekarang terakhir adalah titik T. Perhatikan titik T pada bidang koordinat ini. Nah, dari titik T kita buat garis putus-putus sehingga berpangkal di sumbu X ini. Nah, selanjutnya dari titik asal P ke titik pangkal ini berjarak 7 satuan ke kiri. Maka koordinat X ini bisa kita tuliskan 7 satuan ke kiri. Nah, kemudian dari titik ini ke titik T itu berjarak 1 satuan ke bawah. Maka koordinat Y ini bisa kita tuliskan 1 satuan ke bawah. Nah, karena koordinat X itu berjarak 7 satuan ke kiri, maka nilai X-nya itu adalah negatif 7. Dan karena koordinat Y berjarak 1 satuan ke bawah, maka nilai Y-nya adalah negatif 1. Sehingga didapat koordinat titik T terhadap titik P adalah negatif 7, negatif 1. Jadi, berdasarkan tabel yang sudah kita buat ini, maka koordinat titik Q terhadap titik P adalah negatif 1,7. Kemudian koordinat titik R terhadap titik P adalah 0,12. Kemudian koordinat titik S terhadap titik P adalah negatif 9,9. Dan koordinat titik T terhadap titik P adalah negatif 7, negatif 1. Nah, demikian tadi ya penjelasan saya mengenai posisi titik terhadap titik tertentu A, B disertai dengan contoh soalnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.